Ya, satu, Yuk. satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat sebagai UTP pada mata kuliah KSI. Kami kelompok 5, saya Muhammad Akbar Anugrah dan Ivan Listanto Prastio, lalu Salma Amalia Safira dan Sandi Saputra. Kami akan mempresentasikan salah satu tugas project, yakni untuk membuat salah satu materi dari salah satu serangan jaringan komputer dengan yaitu modification of message atau MITM. Saya sebagai perwakilan kelompok akan memulai presentasi. Silakan rekan saya Ivan untuk membacakan slide pertama. Serangan aktif jaringan internet modification of message. Serangan adalah jenis serangan siber di mana pihak yang tidak sah mengubah atau memantau data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Serangan ini dilakukan dengan cara menggantikan server atau router yang sah dengan server atau router yang dikendalikan oleh penyerang. Lanjut. Cara kerja serangan MITM. Yang pertama, intervensi, yaitu di mana penyerang menempatkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi sehingga dapat mengawasi dan memanipulasi komunikasi mereka. Kedua, pemantauan. Penyerang memantau lalu lintas data yang mengalir antara kedua pihak, termasuk informasi pribadi dan sensitif. Ketiga, modifikasi. Penyerang dapat mengubah isi pesan yang dikirim antara dua pihak, mengubah arah transaksi atau menyisipkan informasi palsu. Lanjut. Tujuan pelaku serangan MITM. Pertama, pencurian data. Di sini pencuri mengakses dan mencuri informasi sensitif seperti kredensial login, nomor kartu kredit, atau data pribadi. 2. Penipuan. Penipu dapat memanipulasi komunikasi untuk membuat korban melakukan tindakan yang menguntungkan penyerang, seperti mentransfer dana. 3. Itu ada penyalahgunaan, di mana menggunakan akses yang diperoleh untuk melakukan aktivitas ilegal atau berbahaya, seperti menyebarkan malware. Terima kasih Ivan. Silakan Sandi untuk melanjutkan slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu dampak serangan MITM. Dampaknya ada 3, yaitu kerusakan keuangan, yaitu kerugian keuangan akibat pencurian informasi sensitif atau penipuan. Selanjutnya adalah kehilangan kepercayaan. Serangan MITM dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Penyerang dapat mengakses dan menyalahgunakan informasi pribadi korban. Kelebihannya itu dapat mengganggu atau mencuri data sensitif yang dikirimkan melalui jaringan internet. Dapat mengubah data yang dikirimkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengubah alamat IP atau mengganti data dengan data palsu. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk mencuri kredensial login atau informasi pribadi. Kekurangannya yaitu dapat terdeteksi dengan menggunakan teknologi keamanan jaringan yang tepat, seperti SSL atau TLS dan firewall. Selanjutnya adalah dapat mengganggu kinerja jaringan internet dan meningkatkan biaya operasional. Yang terakhir adalah dapat meningkatkan resiko hukum dan reputasi negatif terhadap organisasi yang terkena serangan. Terima kasih Sandi. Selanjutnya Saudari Salma untuk melanjutkan slide. Selanjutnya ini ada contoh serangan MITM.
Yang pertama, serangan SSL atau TLS. Penyerang menempatkan diri di antara klien dan server dan mencegat komunikasi yang terenkripsi. Selanjutnya, serangan ARP spoofing. Penyerang memanipulasi kabel ARP untuk mengarahkan lalu lintas jaringan melalui perangkat mereka. Selanjutnya, serangan DNS spoofing, atau penyerang memanipulasi server DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Selanjutnya ada serangan session hijacking, atau penyerang mengambil alih sesi pengguna yang sah untuk mengakses sumber daya atau melakukan tindakan ilegal. Di sini ada pencegahan serangan MITM. Yang pertama, enkripsi. Menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti HTTPS untuk melindungi komunikasi. Selanjutnya, firewall atau mengonfigurasi firewall untuk memantau dan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Selanjutnya, verifikasi sertifikat atau memastikan situs web dan aplikasi menggunakan sertifikat digital yang valid. Selanjutnya, VPN atau menggunakan VPN untuk menyembunyikan lalu lintas jaringan dari penyerang. Terima kasih Saudari Sharma. Selanjutnya saya akan membacakan slide. Baik, saya akan membacakan slide deteksi serangan MITM. Jadi deteksi serangan MITM ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada pemantauan lalu lintas, ada verifikasi sertifikat, dan laporan anomali. Yang pertama, pemantauan lalu lintas. Nah, serangan dari MITM ini kebanyakan pihak menyerangnya itu selalu melakukan manipulasi pada lalu lintas jaringannya. Nah, sehingga kita diperlukannya untuk memantau lalu lintas, yaitu dengan cara menganalisis lalu lintas jaringan, sehingga digunakan untuk agar kita menemukan aktivitas jaringan yang mencurigakan. Selanjutnya itu verifikasi sertifikatnya. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan mengenai sertifikat digital pada sebuah situs web? Nah, hal itu diperlukan karena kebanyakan pihak penyerang itu menggunakan situs web yang tidak asli atau tidak sah untuk melakukan rencana serangannya. Kita perlu memeriksa keaslian dari situs web agar kita terhindar dari serangan MITM. Selanjutnya adalah laporan anomali. Laporan anomali ini merupakan salah satu bentuk selanjutnya dari verifikasi sertifikat. Apabila kita telah ada aktivitas jaringan yang aneh di situs webnya, kita bisa melakukan laporan anomali. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasikan dan melaporkan aktivitas jaringan yang tidak biasa. Yang selanjutnya ada mitigasi serangan MITM. Mitigasi serangan MITM ini ada 3 bagian, yaitu meningkatkan keamanan, pemantauan dan deteksi, lalu respon insiden. Meningkatkan keamanan dari serangan MITM dilakukan dengan cara mengimplementasikan protokol enkripsi yang kuat, lalu memverifikasi sertifikat digital, dan menggunakan VPN. Selanjutnya, untuk pemantauan dan deteksi, kita bisa melakukan pemantauan serangan MITM melalui pemantauan dengan lalu lintas jaringan. Kenapa kita memantau lalu lintas jaringan? Karena lalu lintas jaringan sering dipakai untuk melakukan komunikasi dari lalu lintas jaringan. Selanjutnya, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, lalu melaporkan aktivitas tersebut. Selanjutnya, respon insiden. Nah, kita memiliki rencana respon insiden yang jelas, termasuk langkah-langkah untuk mengisolasi dan mengatasi serangan. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga presentasi ini bisa membawa manfaat yang baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan kelompok, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.